Halo teman-teman semua, selamat datang di Bongkar Sinema. Sebelum kita mulai alur ceritanya, silahkan teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Bercerita tentang seorang wanita yang pura-pura bisu selama 18 tahun untuk menemukan harta warisan dari sang kakek. Film ini dibintangi oleh Kathy Harris, berperan sebagai Lily Wetzman, cucu dari salah satu kartel narkoba terkaya di Meksiko. Disutradarai oleh Brad Bandman, film ini dirilis pada tahun 2020. Berawal ketika seorang pria bertato bernama Michelle menembak buruannya untuk makan malamnya sambil mendengarkan radio. Di sebuah kasino, beberapa pria sedang bermain judi. Salah satu dari mereka mengenali pria bernama Jessup. Jessup mengakuinya kalau mereka pernah bertemu. Namun di sini Jessup hanya ingin bermain, bukan berbicara. Rangers lose. I gotta make a phone call, boys. Kembali ke Michelle, ketika sedang makan malam, ponselnya berdering. Tanpa bicara panjang, Michelle mengatakan ia akan ke sana. Ternyata yang menghubunginya adalah Jessup. Michelle membicarakan masalah hutang Jessup kepada Indian. Jessup meminta waktu karena ia kehabisan uang setelah bermain judi. Kemudian Jessup memberikan kertas bertuliskan beberapa senjata yang ia butuhkan, dan Michelle meminta waktu 3 jam untuk mendapatkan senjata tersebut. Setelah itu, mereka akan bertemu di belakang apartemen. Berpindah ke wanita bernama Lily Wetzman, seorang cucu salah satu penyeludup terkaya di kota tersebut. Namun kakeknya sekarang sudah tiada, dan Lily mewarisi sebagian hartanya. Lily mengelilingi rumah tersebut untuk memeriksa apakah ia bisa tinggal sementara di sana. Sedangkan Michelle menemui teman lamanya bernama Ricky yang sekarang menjadi pekerja kantoran. Michelle meminta paksa Ricky untuk mencarikannya senjata. Jika tidak, ia akan kembali lagi saat Ricky bekerja di kantor. I'm packed, but you know what? Hey, pays the bills, so. Singkat cerita, Michelle memberikan senjata itu dan ia mempertanyakan untuk apa senjata tersebut. Jessup hanya mengatakan hal sederhana, yaitu rampas dan ambil. Tanpa basa-basi, Jessup langsung mengajaknya pergi. Malam harinya, Lily terlihat sedang mandi. Setelah selesai mandi, ia membuat makanan sebelum tidur. Sedangkan Michelle dan Jessup telah tiba di rumah Lily. Mereka berhasil memasuki rumah Lily karena Jessup mengetahui sandi alarmnya. Setelah menelusuri beberapa kamar, Michelle akhirnya menemukan Lily. Ia tidak membunuh Lily, melainkan mengambil ponselnya agar Lily tidak bisa menghubungi polisi. Michelle memberikan ponsel itu kepada Jessup dan meyakinkannya untuk menunggu di bawah karena ia akan menyelesaikannya dalam 30 menit. Setelah itu, Michelle kembali memasuki kamar Lily dan menodongkan senjatanya. Singkat cerita, Michelle turun ke bawah menemui Jessup dan mengatakan kalau Lily bisu. Ia kebingungan bagaimana mendapatkan uang sementara sandera mereka tidak bisa bicara. Jessup meyakinkan Michelle kalau uang itu memang benar-benar ada dan terkubur di salah satu tempat di peternakan tersebut. Lanjut, Jessup menghampiri Lily dan memberikan buku serta pulpen. Lily menuliskan kalau mereka harus pergi sebelum polisi datang. Namun, Jessup memperlihatkan ponselnya sehingga Lily tidak akan bisa menghubungi polisi. Jessup kembali bertanya di mana uangnya disimpan. Akan tetapi, Lily kembali menuliskan kalau tidak ada uang di rumahnya. Michelle mencoba berbicara baik-baik agar Lily memberitahunya. Namun, Lily malah meludah di wajahnya. Di luar, Michelle yang kesal merasa muak dengan Lily karena telah meludah di wajahnya. Michelle memberitahu Jessup untuk memaksa Lily. Jika masih tidak mau memberitahu, Michelle akan membawanya ke lumbung. Setelah beberapa saat berpikir, Jessup mengatakan kalau tidak boleh ada yang dibunuh. Akan tetapi, Michelle mengatakan mereka harus mendesaknya hingga hancur agar memberitahu di mana keberadaan uangnya.
Karena sudah 45 menit meninggalkan Lily, Joseph menghampiri Lily dan memaksanya untuk memberitahu. Namun Lily tetap bungkam. Lily hanya bisa menangis saat Joseph membawanya ke dalam lumbung. You know, Esok harinya, Michelle mengancam Lily dengan beberapa senjata seperti gunting rumput dan mesin bor untuk menakutinya. Ia memberitahu tentang kisah kakek Lily yang disebut Cowboy Mafia. Ia bolak-balik dari Texas dan Colombia, membawa 106 ton narkoba selama 2 tahun menggunakan kapal. Hingga akhirnya salah satu kapalnya disita dan kakek Lily divonis 10 kasus pemerasan serta kepemilikan narkoba. Namun ia hanya dihukum 5 tahun karena ia memiliki banyak uang. Dan 3 hari sebelumnya, kakek Lily telah tewas. Saat itu, FBI hanya mengambil apa yang mereka temukan di peternakan. Michelle mengetahui kalau FBI tidak mengambil semuanya, karena sebagian dari kekayaan kakek Lily disembunyikan di suatu tempat. Joseph mengatakan kalau ia pernah bertanya kepada saudara Lily, dan ia mengatakan kalau Lily mengetahui tempatnya. Dengan bor yang menempel di paha Lily, Michelle kembali menanyakan di mana kakek Lily menyembunyikan uangnya. Dengan perasaan takut, Lily mulai menuliskan di atas kertas. Dan sekali lagi, Michelle dibuat kesal karena Lily menulis tidak ada uangnya dan saudaranya juga sudah meninggal. Michelle merasa putus asa karena pekerjaan mereka akan sia-sia. Ia sangat marah dan menyalahkan Joseph karena mempercayai informasi yang tidak jelas. Joseph mengakui semuanya kalau mereka mungkin saja dipermainkan. Namun ia masih yakin untuk melanjutkan pekerjaan ini karena 80 juta dolar terkubur di peternakan tersebut. Michelle mempertanyakan nama orang yang memberikan informasi kepada Joseph. Dan Joseph memberitahu kalau ia mendapatkan informasi tersebut dari Brandy. Michelle langsung pergi untuk membawa Brandy ke hadapan Joseph agar Brandy bisa memberitahu mereka di mana letak uangnya. Ketika Michelle pergi, Joseph menghampiri Lily dan sedikit bercerita tentang keluarganya dulu saat berlibur di pantai dan mendengarkan musik tahun 80-an. Namun mereka tidak menyukai musik jadul tersebut hingga remaja. Anehnya, sekarang ia malah menyukainya karena musik tahun 80-an banyak menggambarkan tentang perjalanan hidup seseorang. Setelah bercerita, Joseph kembali memaksa Lily menuliskan di mana letak uangnya. Namun Lily tetap menuliskan tidak ada uang. Joseph mulai berpikir kalau Lily memang tidak mengetahui di mana uangnya. Mungkin ada surat wasiat yang bisa menjadi petunjuk di mana keberadaan uang tersebut. Setelah Lily menuliskan di mana letak surat wasiat itu, Joseph berjanji jika uangnya ditemukan Lily akan bebas. Lanjut, Joseph kembali ke rumah dan mengambil surat itu di tas milik Lily dan membawanya kembali ke lumbung penyimpanan. Melihat isi wasiat itu, Joseph bertanya tentang wanita bernama Giordana. Lily menuliskan kalau Giordana adalah pelacur simpanan kakeknya. Di sini, Joseph mulai berpikir bahwa kakek Lily adalah penyeludup narkoba terkaya di Texas. Ia kembali bertanya apakah sang kakek ada kemungkinan mengubur sisa uangnya di sekitar rumah tersebut. Joseph memperjelas apakah di sekitar peternakan atau di kantornya. Saat Lily mengangguk, Joseph segera pergi ke kantor, dan ia hanya menemukan peta di dalam kantor tersebut. Joseph langsung menelusuri peta tersebut dengan berjalan kaki. Akan tetapi ia tidak menemukan tanda apapun hingga ia bertemu dengan Michelle. in the trunk, you're gonna search on foot. It's over 500. Sebelum membuka bagasi, Michelle memberitahukan bahwa Indian akan datang kemari dalam 24 jam. Di saat Michelle membuka bagasinya, tiba-tiba Brandy langsung menembak Michelle hingga tewas. Ternyata Brandy adalah rekan Joseph. Joseph mengirimkan pesan kepadanya saat menggunakan ponsel milik Lily. Joseph mempertanyakan kenapa Brandy tidak memberitahu kalau Lily tidak bisa bicara. Brandy mengatakan kalau ia tidak mengetahuinya karena ia hanya petugas keamanan. Lanjut, mereka memasukkan mayat Michelle ke dalam bagasi mobilnya untuk dilenyapkan setelah mereka mendapatkan uangnya. Kemudian mereka mengubur beberapa barang bukti termasuk ponsel Michelle dan ponsel Lily. Setelah itu, Joseph mengatakan kepada Brandy kalau Lily tidak mengetahui soal uangnya. Brandy meyakinkannya bahwa tidak mungkin uang senilai 80 juta dolar diberitahu begitu saja. Easy to make 80 million straight is. Said I get you in the house. Okay, I'm not arguing with you about that. Sedangkan Lily ia berjuang untuk mengambil sebilah benda tajam di atas meja dengan tangan dan kaki yang terikat. Setelah perjuangan ekstra, Lily berhasil mengambilnya.
Sebelum memasuki lumbung, Joseph mengatakan kalau mereka hanya memiliki waktu 24 jam. Karena teman Indian Michelle akan datang setelah 24 jam. Dan ia menginginkan uangnya. Jika tidak ada uang, mereka berdua akan dibunuh. Setelah memasuki lumbung, Joseph merasa aneh melihat Lily berdarah. Karena sebelumnya Lily tidak berdarah. Joseph mengatakan kepada Lily kalau ia harus memberitahu tempat uang itu disimpan sekarang juga. Sebelum seorang pria datang dan membunuh mereka bertiga. Di saat Brandy melepaskan ikatan Lily, Joseph melihat darah di lantai. Ia menyadari kalau Lily mengambil sesuatu. Namun semuanya terlambat. Lily berhasil menusuk leher Brandy hingga tewas. Melihat Brandy yang sekarat, Joseph langsung menembaknya hingga tewas. Joseph memaksa Lily mengatakan di mana uangnya dengan menodongkan senjata. Lily yang ketakutan langsung menulis kata Copperbill, nama dari seekor kuda. Joseph segera menyeret Lily ke sebuah kandang kuda. Namun ia tetap tidak menemukan uangnya. Melihat Lily terkencing di celana, Joseph melepaskan ikatannya dan membawanya kembali ke rumah. Sedangkan si Indian ia sudah tiba di lokasi. Ia segera memasuki lumbung dan di sana terlihat banyak darah milik Brandy. Lanjut, ia membawa mobilnya ke depan rumah Lily. Saat melihat mobil Michelle, ia segera membuka bagasi dan memotong salah satu telapak tangan Michelle. Di dalam rumah terlihat Lily selesai membersihkan dirinya di kamar mandi. Dan Joseph menceritakan tentang saudari kembarnya bernama Linda yang telah lulus sekolah hukum. Sedangkan ia hanya bisa merampok di rumah kakek Lily. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Di saat Joseph lengah, Lily langsung menusuk bahunya. Joseph langsung mengancamnya, jika Lily ingin hidup ia harus berhasil membuat si Indian pergi. Atau mereka berdua akan terbunuh. Setelah itu Lily pergi menemui Indian. Sedangkan Joseph sudah bersiap dengan senjatanya. Indian bertanya tentang mobil di depan rumahnya. Namun Lily hanya mengatakan tidak tahu menggunakan bahasa isyarat. Setelah Indian pergi, Joseph segera mengajak Lily pergi. Namun mobilnya tidak bisa menyala. Sedangkan si Indian langsung menghampiri mereka. Indian meminta Joseph membuang senjatanya dan menyuruh Lily keluar dari mobil. Lanjut, Indian menyuruh Joseph keluar dari mobil dan memukulnya hingga pingsan. Ketika Joseph dan Lily tersadar, Indian memperlihatkan potongan jari tangan Michelle. Dan tiba-tiba Ricky muncul. Ternyata Indian bekerja untuknya. Di sini Joseph memberitahu kalau ia memakai separuh uang milik Ricky untuk berjudi. Joseph berpikir bisa menang, namun ia kalah dalam perjudian tersebut. Ricky tidak terlalu marah mendengarnya karena ia mengetahui tujuan Joseph dan Michelle kemari adalah untuk merampok. Lanjut, Joseph menjelaskan tentang uang 80 juta dolar yang terkubur bersama kuda terlatih bernama Copperbill. Jika mereka menemukan kuda itu, maka uangnya juga akan ditemukan. Mendengar penjelasan dari Joseph, Ricky meminta Lily memberitahukan keberadaan uangnya. Jika tidak, ia akan mengiris bokong Joseph. Joseph yang gugup berteriak tentang buku. Ia memberikan bukunya kepada Lily agar Lily menuliskan di mana tempatnya. Setelah mendapatkan lokasinya, Ricky menyerahkan semuanya kepada Indian. Sementara ia sendiri pergi untuk menonton. Singkat cerita, mereka sudah berada di depan kuburan Copperbill. Indian memintanya menggali kuburan tersebut, namun Joseph menolaknya. Tiba-tiba terdengar ponsel berbunyi. Di saat Indian ingin menembakkan senjatanya, Lily lebih dulu mendorongnya hingga terjatuh. Dan Joseph segera membunuh si Indian menggunakan sekop. Saat Joseph berbalik, Lily sudah menodongkan senjatanya. Lily mengatakan kalau ia tidak berbohong soal uang yang dikubur. Tapi tidak semua uang berada di sana. Sedangkan uang yang terkubur bersama Copperbill hanya cukup untuk hidup beberapa tahun. Ternyata Lily tidak bisu. Ia hanya pura-pura bisu untuk menipu Joseph dan yang lainnya. Joseph masih kebingungan hingga Lily bercerita saat ia berumur 7 tahun. Ia jatuh dari kuda kesayangan kakeknya bernama Copperbill. Saat itu pendengarannya terganggu. Namun Lily dengan sengaja meyakinkan semua keluarganya kalau ia juga bisu karena kecelakaan tersebut. Lily melakukan itu semua hanya karena ingin mengetahui rahasia sang kakek. Sebab kakeknya tidak pernah mempercayai orang yang selalu bicara.
Ia mempertahankan kebisuannya selama 18 tahun. Dan hari ini ia akan kembali berbicara dengan bebas seperti orang normal. Joseph mengatakan bagaimana ia akan hidup normal setelah membunuh 2 orang. Lily tidak peduli karena ini kehendak Joseph sendiri memasuki rumahnya. Setelah itu Lily memerintahkannya untuk menggali. Namun Joseph menolak hingga akhirnya Lily menembaknya hingga tewas. Singkat cerita, Lily berhasil mendapatkan uang warisan kakeknya setelah menggali kuburan Copperfield. Lily langsung memasukkan uangnya ke dalam tas dan bergegas pergi dari sana. Tiba-tiba Ricky muncul. Ternyata mereka berdua adalah sepasang kekasih. Dari awal Lily telah merancang semuanya. Bermula dari membocorkan informasi tentang uang yang terkubur di peternakan, membuat permainan rumit sebagai korban perampokan untuk kesenangannya, juga untuk merahasiakan sisa uang yang tersimpan dari Ricky. Mereka berdua segera pergi sebagai sepasang kekasih menikmati uang warisan tersebut. Dan selanjutnya, film pun berakhir.